Foundation dari Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi yang berjudul Multikultural di Indonesia. Multikulturalisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu, maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Dan dari sinilah muncul istilah multikulturalisme. Pada dasarnya, multikulturalisme merupakan keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu kebudayaan dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Indonesia bisa dikatakan sebagai masyarakat multikultural karena memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah keanekaragaman ras. Ada 3 ras yang dapat kita sebutkan. Yang pertama, ras Mongoloid. Ras Mongoloid mempunyai ciri-ciri yang pertama, kulitnya berwarna kuning dan sawo matang, berambut lurus, dan yang ketiga bulu badan sedikit, dan yang keempat mata sipit. Kemudian ada ras Kaukasoid. Kaukasoid memiliki ciri-ciri yang pertama hidung mancung, yang kedua kulitnya putih, dan yang ketiga rambutnya pirang, serta yang keempat kelompok pantainya lurus. Dan yang ketiga ada ras Negroid. Ras Negroid memiliki ciri-ciri yang pertama rambutnya keriting, dan yang kedua kulitnya hitam, dan yang ketiga bibirnya tebal dan kelompok mata yang lurus. Berdasarkan 3 faktor ras di atas, ada beberapa ras lagi yang lebih dominan di Indonesia. Yang pertama, Negroid dan Wedoid merupakan suku asli Indonesia, dan yang kedua Melayu tua atau Proto-Melayu melahirkan suku Batak, Toraja, dan Dayak. Di Indonesia banyak dijumpai berkeanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat maupun etnis yang menjadikan bentuk masyarakat multikultural. Di antaranya yang pertama pakaian adat, yang kedua tarian daerah, yang ketiga lagu daerah, yang keempat bahasa daerah, yang kelima adat istiadat, yang keenam makanan khas daerah, yang ketujuh adalah rumah adat, yang kedelapan senjata tradisional, dan ada juga keanekaragaman agama dan kepercayaan. Agama di Indonesia adalah Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, serta ada juga faktor letak geografis di Indonesia dan juga keadaan geografisnya yang menjadikan Indonesia adalah sebagai masyarakat yang multikultural. Kemudian keadaan geografis di Indonesia yang dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa ikut memberi kontribusi dalam terciptanya masyarakat multikultural. Letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudera mengakibatkan banyak disinggahi oleh suku bangsa dari seluruh dunia. Yang pertama, pengaruh budaya asing. Pengaruh dari luar wilayah Nusantara banyak mempengaruhi keberagaman budaya dan agama, di mana pengaruh tersebut diantaranya dibawa oleh para pedagang asing, penjajah, serta imigran lainnya. Dan yang kedua, kondisi iklim yang berbeda. Kondisi lingkungan pun mempengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat di Nusantara. Hal ini disebabkan perbedaan pola penghidupan, mata pencaharian, tatanan sosial, dan tipe kemasyarakatan.
Yang keempat, integrasi suku bangsa yang berbeda. Secara politis, integrasi nasional paling tidak dipelopori oleh 4 peristiwa penting. Yang pertama, kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Yang kedua, kekuasaan kolonial Belanda yang menyadarkan semangat persatuan dan kesatuan agar terbebas dari penjajahan. Dan yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan yang keempat, proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Di Indonesia mempunyai dampak negatif dari multikulturalisme yang berhubungan dengan agama, ras, dan budaya, yaitu mengakibatkan konflik bergenerasi antara kelompok masyarakat, kelompok yaitu atau disebut juga konflik horizontal, dan konflik antar masyarakat atau pemerintah daerah dan pusat, atau konflik vertikal. Berikut ini adalah contoh kasus yang ada di Indonesia tentang kenapa multikulturalisme itu menyebabkan suatu konflik. Yang pertama adalah pembakaran pasar Glodok atau peristiwa Mei Kelabu di Jakarta. Dan yang kedua ada peristiwa Ambon Maluku atau pertarungan antara Bugis, Buton, Makassar, dan Ambon Islam melawan Kristen. Dan yang ketiga peristiwa Sambas dan Palangkaraya atau pertarungan Dayak, Melayu, dan Tionghoa melawan Madura. Dan yang keempat, peristiwa Poso atau pertarungan antara kelompok Islam dan Kristen yang disertai oleh unsur-unsur dari luar. Dan yang kelima, peristiwa Sumbawa atau Nusa Tenggara Timur, perkelahian antara orang Sumbawa dan Bali. Dan yang keenam adalah peristiwa Aceh atau pertarungan antara orang Aceh dan transmigrasi Jawa. Dan yang ketujuh, peristiwa separatisme atau gerakan Aceh Merdeka dan gerakan Papua Merdeka. Yang ke-8 adalah penghancuran masjid-masjid Ahmadiyah di Parung, Bogor yang dipicu oleh perbedaan. Berikut adalah contoh kasus karena adanya multikulturalisme di Indonesia. Kemudian, negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia, negara yang masih memiliki banyak kekurangan untuk menjadi negara maju. Namun, di balik kekurangan yang dimiliki oleh negara Indonesia, Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain, di mana ciri tersebut melambangkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa tersebut adalah budaya yang ada di Indonesia. Budaya Indonesia adalah budaya yang memiliki keunikan dan keberagaman. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang memiliki ideologi yang sempurna, yaitu Pancasila, dan memiliki landasan ideal yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka keberagaman bisa jadi kesamaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa negara Indonesia adalah negara yang multikulturalisme, negara yang memiliki banyak kebudayaan. Walaupun negara Indonesia memiliki ciri khas yaitu keanekaragaman budaya tersebut, bukan berarti negara Indonesia adalah negara yang makmur dan damai. Sebenarnya, multikulturalisme itu adalah sebuah acuan timbulnya masalah yang besar. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa banyaknya kebudayaan di Indonesia, maka negara Indonesia belum tentu bisa menyatukan semua kebudayaan tersebut dengan baik dan menjamin setiap kebudayaan menjalin hubungan yang baik antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Bisa saja ada konflik antar budaya yang satu dengan budaya yang lain dikarenakan beberapa hal. Contohnya, kita lihat konflik Poso, konflik yang terjadi karena perbedaan budaya dari segi agama. Konflik tersebut penyebabnya adalah perbedaan kebudayaan dan ideologi masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama pun masih bisa terjadi konflik. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut agar negara Indonesia dengan multikulturalismenya bisa disatukan tanpa adanya konflik antar individu, antar golongan atau antar kelompok, antar etnis, dan antar kebudayaan? Melihat kondisi tersebut, negara Indonesia memiliki prinsip yang mempersatukan setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Prinsip tersebut dinamakan negara Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, dengan adanya ideologi, pemikiran, dan gagasan dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka keberagaman Indonesia yang ada di Indonesia ini bisa disatukan dan bisa menghindari konflik antar kebudayaan. Tidak hanya itu saja, Indonesia memiliki prinsip berbeda kita teguh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Prinsip tersebut adalah prinsip yang menghalangi kalau kita bersatu, bersama-sama maju, dan bergotong royong untuk
menyelesaikan suatu masalah, maka masalah tersebut akan bisa diatasi dengan mudah dan kebaikannya itu akan kebaikan dan kejujuran untuk bangsa dan Indonesia itu agar tidak bercerai dan runtuh. Maka dari itulah manusia bisa disebut makhluk sosial, makhluk yang hidup bersama dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kaitannya dengan multikulturalisme di Indonesia adalah kita boleh memiliki kebudayaan yang berbeda. Wajar saja karena kita dari daerah yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan dari pemikiran yang berbeda. Namun ingatlah satu hal, perbedaan bukanlah masalah dan jangan dijadikan masalah, tapi perbedaan harus dianggap sebagai ciri khas. Jadikan perbedaan sebagai persamaan yang berarti sehingga kita bisa menjalin hubungan satu sama lain dengan tidak mempermasalahkan perbedaan budaya yang kita miliki, dan kita tetap menjalankan apa yang sudah menjadi budaya kita. Dan jangan mau berpecah belah. Kita adalah negara Indonesia, adalah negara yang satu, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Multikulturalisme di Indonesia adalah sesuatu yang menjadikan negara kita negara yang disegani di tingkat internasional. Maka dari itu, kita janganlah sampai merusak citra negara kita di kancah internasional. Biarkan kebudayaan kita majemuk, tapi kita adalah satu. Dengan begitu, jelaslah bahwa multikulturalisme bukanlah suatu alat untuk memecah belah budaya Indonesia, tetapi multikulturalisme adalah alat pemersatu kita, alat pemersatu bangsa kita, sehingga kita menjadi negara yang teguh, unik, beretika, bertanggung jawab, dan beraneka ragam budaya. Kita yang saling berhubungan secara damai, tentram, dan makmur antar budaya yang satu dengan yang lain. Itulah kemajemukan budaya negara Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah, menurut Kunchara Ningrat, kata budaya berasal dari kata Sanskerta, yaitu berarti budi atau akal. Dan dalam bahasa Inggris, budaya disebut culture, atau dalam bahasa Latin yaitu coller, yang berarti mengerjakan atau mengolah. Jadi intinya adalah kita bisa mengetahui bahwasannya budaya itu adalah suatu hal yang mengikat, bisa juga memaksa, di mana budaya dijadikan sebagai sebuah citra dan pandangan yang membekali anggotanya mengenai perilaku yang baik dan buruk untuk dilakukan. Multikulturalisme itu adalah pemahaman atas adanya unsur-unsur yang berbeda dalam suatu konsep, sehingga penekanan makna kulturalisme terletak adanya sebab yang mengakui perbedaan adanya dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Multikulturalisme itu sendiri dimaknai sebagai hadirnya sejumlah masyarakat dan kebudayaan serta berdampingan, di mana antara mereka saling terjalin suatu interaksi, dan dalam interaksi tersebut dikembangkan suatu pemahaman. Multikulturalisme memposisikan manusia, masyarakat, dan kebudayaan ada dalam kesejajaran dan kehormatan yang sama dan seimbang. Maka keberadaan terletak pada kesanggupan untuk berpandangan, bersikap, dan bertindak atas nama kemuliaan bersama. Dalam konsep ilmu sosial, ada 3 istilah yang digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas, keragaman, dan multikultural. Makna ketiga istilah tersebut tidaklah sama. Dalam konsep pluralitas menekankan pada hal-hal yang lebih dari satu. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan lebih dari satu, sementara itu multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan ras, agama, bahasa, maupun gender. Faktor timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia adalah, yang pertama adalah keadaan geografis, dan yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing, dan yang ketiga adalah kondisi iklim yang berbeda. Pengaruh multikulturalisme terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara di kehidupan global. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia adalah sekarang pada saat ini adalah masyarakat yang sudah global, artinya semua aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia sudah dicampuri dengan urusan globalisasi, yaitu utamanya tentang teknologi dan internet. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif
yaitu dalam kaitannya dengan hal agama, yaitu yang pertama adalah semangat religius, dan yang kedua semangat nasionalisme, yang ketiga semangat pluralisme, yang keempat semangat humanisme, yang kelima dialog antar umat beragama, dan yang keenam membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antara agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Itulah penjelasan dari saya tentang multikulturalisme di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amanda Robiatula Dogah dari Public Relation Universitas Budi Luhur. Terima kasih atas perhatiannya.